Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanimar Atus Solihah dengan NIM 20121511. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan hasil proposal penelitian yang saya lakukan yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Guru Terfavorit Siswa di Kabupaten Waikanan menggunakan metode SAW untuk SMA Negeri 1 Baradatu. Pada pembahasan yang akan saya sampaikan pada kali ini, yang pertama, latar belakang, yang kedua, rumusan masalah, yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, matriks literatur review, yang kelima, alur penelitian, dan yang keenam, jadwal penelitian. Latar belakang, SMA Negeri 1 Baradatu adalah salah satu sekolah yang berada di Kabupaten Waikanan. Hal yang menjadi tantangan yang dihadapi oleh sekolah salah satunya adalah pemilihan guru terfavorit guna peningkatan kinerja guru. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah sistem pendukung keputusan yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan untuk menentukan guru terfavorit pilihan staf dan siswa. Metode yang digunakan penulis untuk menyelesaikan permasalahan ini adalah Simple Additive Weighting, atau yang sering disebut juga SAW, yaitu suatu metode dalam sistem penunjang keputusan. Dengan metode ini, para guru dinilai dengan berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Contohnya, cara mengajar, kedisiplinan, penguasaan materi, dan lain-lain. Dengan dibuatnya sistem pendukung keputusan ini, diharapkan sekolah dapat meningkatkan kinerja guru melalui pemilihan guru terbaik yang efisien dan efektif. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah metode SAW dapat berlaku untuk pemilihan guru terfavorit di SMA Negeri 1 Baradatu? Yang kedua, apakah metode SAW efektif untuk pemilihan guru terfavorit di SMA Negeri 1 Baradatu? Dan yang ketiga, berapa akurasi hasil pemilihan guru terfavorit di SMA Negeri 1 Baradatu yang dihasilkan dari metode SAW? Tujuan penelitian. Yang pertama, menguji metode SAW dalam pemilihan guru terfavorit di SMA Negeri 1 Baradatu. Yang kedua, menguji efektivitas metode SAW dalam pengambilan keputusan guru terfavorit di SMA Negeri 1 Baradatu. Yang ketiga, mengukur tingkat akurasi metode SAW dalam pengambilan keputusan guru terfavorit di SMA Negeri 1 Baradatu. Matriks literatur review. Saya mengambil 7 referensi jurnal yang saya gunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, perancangan sistem pendukung keputusan penilaian kinerja guru menggunakan metode SAW pada SMA Negeri 15 Tangerang. Hasil penelitian yang didapatkan berupa perhitungan dengan metode SAW yang diimplementasikan ke aplikasi SPK. Penilaian kinerja guru pada sekolah berbasis website. Perbandingan penelitian ini terletak pada objek dan fokusnya yang berbeda. Pada penelitian tersebut berfokus pada aplikasi SPK, penilaian kinerja guru pada sekolah berbasis desktop. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pemilihan guru terfavorit menurut penilaian siswa. Yang kedua, sistem pendukung keputusan pemilihan paket wedding organizer menggunakan metode SAW. Output hasil penelitian berupa rancangan sistem pemilihan paket wedding organizer menggunakan metode SAW sebagai metode perhitungan yang diimplementasikan ke dalamnya. Penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya perhitungan manual. Perbandingan penelitian yang saya lakukan adalah penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya perhitungan manual, namun juga mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan guru terfavorit berbasis website menggunakan metode SAW. Jurnal yang ketiga, sistem pendukung keputusan pemilihan penerimaan bantuan perbaikan rumah menggunakan metode SAW, studi kasus Kelurahan Tambelan Sampit Kota Pontianak. Hasil yang didapatkan yaitu berupa perhitungan kalkulasi dan website SPK menggunakan metode SAW dan untuk penyimpanan datanya menggunakan MySQL. Sedangkan perbandingan yang dengan penelitian yang saya lakukan adalah
Penulis tidak hanya melakukan perhitungan manual, namun juga mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi pendukung keputusan guru terfavorit berbasis website menggunakan metode SAW. Jurnal keempat, sistem pendukung keputusan penentuan siswa dengan menggunakan metode SAW pada SMA Negeri Dharma Pendidikan. Hasil yang didapatkan dalam penelitian tersebut yaitu berupa website SPK penjurusan siswa dengan menggunakan metode SAW. Perbandingan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada objek dan fokusnya yang berbeda. Pada penelitian tersebut berfokus pada website SPK penjurusan siswa, sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pemilihan guru terfavorit menurut penilaian siswa. Jurnal yang kelima yaitu sistem pendukung keputusan penentuan penerimaan RASKI menggunakan metode SAW studi kelurahan kota UNEK. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut yaitu berupa perhitungan menggunakan metode SAW yang disajikan dalam bentuk perankingan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu tidak hanya perhitungan manual, namun juga mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan guru terfavorit berbasis website menggunakan metode SAW. Yang keenam, Decision Support System for Employee Bonus Determination with Web-Based SAW, method in PT Mayata Solusindo. Output yang dihasilkan dari jurnal tersebut yaitu rancangan dan aplikasi website SPK pemberian bonus kepada karyawan di PT Mayata Solusindo dengan pengimplementasian perhitungan dengan metode SAW dalam web tersebut. Perbandingan dengan penelitian yang saya lakukan yaitu terletak pada objek dan fokusnya yang berbeda. Pada penelitian tersebut berfokus pada rancangan aplikasi website pemberian bonus pada karyawan di PT Mayata Solusindo. Sedangkan penelitian yang saya lakukan berfokus pada pemilihan guru terfavorit menurut penilaian siswa di SMA Negeri 1 Baradatu. Jurnal yang ketujuh yaitu Simple Additive Weighting for Decision Support System Selection of Expedition Service. Output yang didapatkan dari penelitian tersebut adalah perhitungan kesimpulan yang dapat dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dalam memilih jasa pengiriman barang terbaik bagi mahasiswa disajikan dalam bentuk perankingan. Perbedaan dengan penelitian yang saya lakukan adalah penulis tidak hanya melakukan perhitungan manual, namun juga mengimplementasikan dalam bentuk aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan guru terbaik berbasis website menggunakan metode SAW. Alur penelitian. Alur penelitian dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, tahap pendahuluan. Dibagi menjadi 2. Yang pertama, identifikasi masalah dan identifikasi sistem. Kemudian, tahap pengelolaan data dibagi menjadi 3, yaitu studi literatur, pengumpulan data, dan data penelitian. Di studi literatur, saya mempelajari SPK, mempelajari metode SAW, mempelajari metode sampling, dan mempelajari pemilihan guru terbaik di SMA Negeri 1 Baradatu. Pengumpulan data yang saya lakukan menggunakan wawancara dan observasi. Data penelitian yang didapatkan adalah data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian tahap analisis dibagi menjadi 2, yaitu analisis data dan analisis sistem. Pada analisis data, saya menggunakan metode SAW. Pada analisis sistem, pembuatan SPK penilaian guru terbaik di SMA Negeri 1 Baradatu menggunakan SAW. Kemudian dibagi menjadi 2, yaitu tahap implementasi analisis metode SAW dan pembuatan prototipe web. Pada tahap implementasi analisis metode SAW, secara garis besar menghitung penilaian dengan cara manual, yaitu menganalisis klasifikasi pemilihan guru terbaik. Sedangkan pada tahap pembuatan prototipe web, di sini saya melakukan desain sistem dengan membuat UI dan database. Kemudian pembuatan program yaitu coding,
Kemudian pengujian sistem, saya melakukan dengan pengujian sistem itu dengan metode black box. Kemudian pada tahap penyimpulan, tahap terakhir yaitu tahap penyimpulan di mana hasil pada perhitungan manual berupa hasil analisis dan hasil pembuatan prototipe web dengan hasil keputusan dan dibandingkan satu sama lain sehingga mendapatkan kesimpulan. Jadwal penelitian. Pada jadwal penelitian ini dibagi menjadi 11 tahap. Dan mengerjakan kurun waktu selama 6 bulan. Identifikasi masalah dan identifikasi sistem dilakukan pada bulan pertama. Studi literatur dan pengumpulan data dilakukan pada bulan kedua. Analisis sistem dan analisis data dilakukan pada bulan ketiga. Implementasi analisis metode SAW atau perhitungan manual dan pengujian perhitungan manual dilakukan pada bulan keempat. Pembuatan prototipe web dan pengujian prototipe web menggunakan metode black box dilakukan pada bulan kelima. Dan tahap penyimpulan dilakukan pada bulan keenam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.